Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas mengenai perbandingan antara ketiga P2P lending konsumtif, yaitu Uangme, EasyCash, dan Asetku ya teman-teman. Nah jadi di video sebelumnya aku pernah bahas tentang ketiga platform P2P lending konsumtif yang aku gunakan. Lalu ada juga teman kita nih yang bertanya bernama Daniel Laswana. Wah, nama kita sama, shout out buat Daniel. Jadi bro, kenapa pindah investasi ke EasyCash bukan ke Uangme? Kasih analisanya ya. Terus pertanyaan kedua, Mas Daniel, saya hendak mulai invest di P2P, minta analisa mana yang terbaik dari EasyCash dan Uangme dari sisi AI dan banyaknya borrowernya. Sesuai penjelasan Anda, asetku sudah sulit mencari borrower. Thanks. Nah, jadi di video kali ini aku akan memberikan perbandingan antara ketiganya ya teman-teman, yaitu asetku, EasyCash, dan Uangme. Yang pertama kita bakal cek dulu teman-teman, apakah ketiganya ini udah ada di OJK, apakah ketiganya udah resmi berizin dan beroperasi di bawah naungan OJK. Kita bisa cek ya teman-teman, kita cek ke seperti yang aku udah ajarin di sebelumnya, yaitu kamu ke Google, terus kamu ketik OJK Financial Technology. Nanti di sana kamu bisa download tuh list perusahaan yang udah berizin dari OJK teman-teman. Nah, nanti kamu bisa download PDF-nya. PDF-nya bentuknya seperti ini ya, perusahaan fintech lending berizin per 3 Januari 2022. Nah, jadi setiap bulan dia bakal update ya teman-teman. Nah, kamu bisa cekin di situ apakah ketiganya udah termasuk. Kita bakal cek ya teman-teman, apakah asetku ada. Nih, kalau kita cek asetku ada teman-teman, yaitu di nomor 102. Asetku PT Pintar Inovasi Digital. Jadi baru-baru ini baru mendapatkan legalitas ya teman-teman. Karena selama ini lagi ngurus legalitas, mungkin karena itu juga asetku maintenance. Mungkin mereka lagi sibukin masalah ngurusin izin kali ya teman-teman. Yang kedua, apakah Uangme ada? Kita cek ya teman-teman. Nih, kalau kamu cek nomor 40 juga ada Uangme, yaitu PT Uangme Fintech Indonesia. Nah, Uangme ini udah lebih lama dari 6 Januari di tahun lalu, di awal tahun lalu. Cuman aku udah investasi dari sebelum tanggal ini juga sih, teman-teman. Jadi sebelum mereka udah berizin juga aku sebenarnya udah mulai investasi waktu itu. Kemudian kita cari lagi yaitu EasyCash. EasyCash ini juga ada ya teman-teman, nomor 37 EasyCash PT Indonesia Fintopia Technology dari tanggal 16 Oktober 2020, bahkan sebelum lagi teman-teman. Jadi udah dari 2 tahun lalu EasyCash sebenarnya udah punya izin. Nah, jadi kalau misalnya masalah keamanan, aku yakin ketiganya ini merupakan P2P lending konsumtif yang punya kualitas teman-teman, dimana mereka ketiganya udah punya izin dari OJK. Mereka bukan sembarangan asal buka aplikasi terus nggak ada izin terus asal operasi, nggak gitu ya teman-teman. Mereka semua udah legal beroperasi di bawah OJK. Itulah mengapa aku memilih ketiga P2P lending konsumtif dan aku menggunakannya udah beberapa tahun ini ya teman-teman. Nah, yang ketiga kita bakal lihat dari TKB-nya ya teman-teman. Apakah ketiganya punya TKB yang termasuk tinggi, tergolong tinggi, kebanyakan dananya berhasil dikembalikan ke investor. Kita buka dulu ya teman-teman dari asetku. Ini kalau misalnya kamu ke websitenya asetku, kamu ke halaman utamanya, di sini kamu bisa lihat ya teman-teman bahwa TKB dari asetku adalah 100%, TKB 90-nya 100%. Jadi mentok ya teman-teman, dimana semua dana investor berhasil dikembalikan. Yang pastinya ini selama mereka beroperasi ya teman-teman. Websitenya ini asetku.co.id. Terus yang kedua kita cek Uangme, uangme.id. Nih kamu bisa lihat kalau kamu ke halaman utamanya, mereka juga memiliki TKB 90 mentok teman-teman, yaitu 100% maksimal. Kemudian kita cek lagi ya EasyCash. EasyCash kalau misalnya kita lihat TKB-nya, kamu bisa lihat di sini TKB 90-nya 100% juga. Jadi bisa kita lihat dari ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi yang bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Ketiganya bisa mengembalikan semua dana investor. Tapi seperti yang kita ketahui, TKB ini itu bukan dihitung dari apakah si orang yang meminjam di ketiga platform ini apakah mereka ada gagal bayar atau enggak teman-teman. Tapi dihitung dari gimana si perusahaan atau si P2P lending konsumtif bisa mengembalikan dana ke investornya. Jadi kalau misalnya katakan ada orang yang gagal bayar tapi somehow si perusahaan P2P lendingnya bisa mengembalikan dana ke investor, entah itu mereka menggunakan dana provisi lah, atau pakai dana asuransi lah, atau pakai keuntungan perusahaannya lah, keuntungan operasionalnya, mereka bisa balikin dana ke investor, maka dihitungnya TKB-nya tuh berhasil teman-teman. Maka dari itu, kalau misalnya kita lihat, ketiga platform ini punya TKB 100% semua. Karena mereka bisa mengembalikan semua dana ke investor teman-teman, entah gimana caranya. Kalau aku bilang sih mereka pasti menggunakan keuntungan dari operasionalnya. Karena seperti yang kita ketahui, spread dari perusahaan P2P lending konsumtif biasanya memiliki spread yang gede ya teman-teman. Dimana bunga yang mereka dapat sama bunga yang mereka bayarkan itu termasuk spreadnya beda jauh. Bahkan bisa lebih besar daripada bank teman-teman. Tapi apakah TKB 90 ini bisa menjamin di kedepannya bakal terjadi hal yang sama? Sebenarnya nggak bisa teman-teman. Jadi walaupun TKB 90 yang 100%, kita tetap harus waspada dan kita nggak boleh
taruh semua dana kita ya teman-teman. Jangan karena kita lihat, wow 100% berarti nggak mungkin gagal, ini investasi tanpa resiko, kita masukin semua dana kita. Tetap nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Nah makanya nanti aku bakal bahas tentang diversifikasi lagi. Jadi kamu perlu melakukan namanya diversifikasi supaya kamu bisa lebih paham gimana cara kamu bisa minimalisir resiko investasi di P2P lending konsumtif ini. Nah untuk portoku pribadi, aku sebenarnya masih menggunakan kedua aplikasi Asetku sama EasyCash ya teman-teman. Kenapa aku nggak pakai Uangmi? Karena seperti yang aku pernah bahas, kalau misalnya Uangmi saat ini bunganya lagi rendah ya teman-teman. Kalau misalnya kita cek ke aplikasinya, coba kita buka aplikasinya, nih kamu bisa lihat bunga yang mereka tawarkan sekarang lagi 13% teman-teman. Dimana menurutku bunga ini nggak termasuk tinggi ya untuk P2P lending konsumtif. Bahkan kamu investasi di P2P lending produktif juga bisa dapat uang segini. Bahkan kalau kamu pengen lebih aman lagi, kamu mendingan taruh uang di reksadana obligasi sekalian teman-teman. Kamu dapat 9%, tapi itu bisa dibilang risikonya jauh lebih kecil ketimbang kalau kamu bandingin sama P2P lending konsumtif. Dan ini masih mending 13% teman-teman. Karena beberapa minggu lalu bunga yang mereka tawarkan bahkan di bawah 10%. Kalau nggak salah di angka 8 atau 9% gitu. Kalau kamu cek ke video-videoku sebelumnya, itu bunga mereka lebih kecil lagi. Jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Daniel Lesmana ini, kenapa pindah investasi ke EasyCash bukan ke Uangmi? Alasannya karena bunga ya teman-teman. Kalau misalnya jujur, kalau tingkat kepercayaan, jujur aku memiliki tingkat kepercayaan yang sama antara Uangmi dan EasyCash. Cuma karena saat ini bunga di Uangmi lagi kecil, ya udah aku lagi sebagian aku tarik dananya, aku sebagian investasikan ke beberapa instrumen lain. Ada yang masuk ke EasyCash, ada yang masuk ke saham gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya juga buat rebalancing portofolio juga teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman ngikutin videoku sebelumnya, aku suka update soal portofolioku di EasyCash ya teman-teman. Untuk saat ini di EasyCash aku masukin sekitar 191 juta teman-teman. Dan ini mungkin aku nanti bakal tambahin sedikit lagi, mungkin sampai 200 juta. Tapi mungkin kalau udah 200 juta aku mungkin nggak tambahin lagi. Karena kenapa? Karena aku nggak mau sampai satu instrumenku memiliki alokasi dana yang terlalu besar ya teman-teman. Kalau kita memiliki alokasi dana terlalu besar di satu bagian instrumen, nanti pas instrumennya gagal kita bisa kena damage-nya tuh gede banget teman-teman. Maka dari itu mungkin nanti aku mentokin di 200 juta baru aku masukin ke instrumen lain juga teman-teman. Nah kalau misalnya di asetku, untuk saat ini aset yang miliki ada di angka 57 juta teman-teman. Nah kenapa asetnya berkurang? Waktu itu kan masih sekitar 100-an juta, sekarang tinggal 50 juta. Ini karena asetku sedang mengalami yang namanya maintenance. Seperti yang udah aku bahas di sebelumnya, mereka lagi maintenance, sehingga dana kita nggak bisa investasi teman-teman. Dana kita ditarik paksa ke rekening kita, jadi kita mau invest pun nggak bisa karena dana kita dibalikin ke kita teman-teman. Dan kalau misalnya kita ke bagian ganda, terus kamu ke klik P2P lending regular, kamu bisa lihat lagi nggak ada produk pendanaan ya. Cuman karena asetku baru memiliki kabar baik di mana mereka baru dapat izinnya, aku cukup yakin sih dalam beberapa saat ke depan nanti asetku bakal buka pendanaan lagi. Yang penting mungkin kita siapin dana aja, atau dana kita mungkin kita siapin taruh di pasar uang dulu supaya nanti kalau waktu kita butuh mau masukin ke asetku udah ada ya teman-teman. Nah kalau misalnya untuk Uangmi, kalau misalnya teman-teman cek bunganya segini kan cuma 13% nih. Ini udah mending ya, udah naik. Waktu itu masih 9%, aku bilang mendingan invest di obligasi. Nah kalau ini 13%, aku tetap lebih merekomendasikan kamu untuk mendingan kamu invest di Coinworks aja teman-teman. Dimana di Coinworks, kalau kamu ke bagian halaman awal, kemarin aku pernah bahas ya gimana cara investasi di Coinworks. Nah cuman aku belum ke bagian yang CoinRobo. Kalau kamu investasi di CoinRobo, ini merupakan fitur di Coinworks dimana kalau kita taruh uang, nanti Coinworks yang bakal kerja, mereka yang bakal pilih investasinya, mereka yang pilih mau masukin ke pendanaan yang mana aja. Jadi kita nggak perlu pusing, kita tinggal taruh duit, yang penting 1 tahun ke depan kita dapat bunga 13% atau bahkan bisa mencapai 14% kalau kita taruh dana banyak. Mungkin kalau kamu taruh mungkin ratusan juta, mungkin bisa lebih dari, kamu bisa nawar ke RM ya teman-teman, mungkin bisa dapat 15% kali ya. Nah jadi aku pribadi kalau misalnya Uangmi bunganya lagi segini, lagi 13%, rekomendasi dari aku mendingan kamu taruh di P2P lending produktif sekalian. Karena secara resiko, P2P lending produktif memiliki resiko yang jauh lebih rendah ketimbang P2P lending konsumtif teman-teman. Kenapa bisa gitu? P2P lending konsumtif, uang kita disalurkan ke pinjaman konsumtif, dimana orang minjem buat beli barang konsumtif, entah itu mereka mungkin nyicil HP, atau mereka nyicil kamera, mereka nyicil motor, mereka nyicil buat belanja, nyicil buat gaya hidup. Jadi bisa dibilang P2P lending konsumtif itu punya resiko tinggi, karena barangnya bukan untuk keperluan produktif. Sedangkan P2P lending produktif seperti Coinworks, Investree, mereka punya profil resiko yang lebih rendah. Karena kenapa? Karena mereka pinjamannya itu disalurkan ke bisnis teman-teman, dimana tujuan dari bisnis adalah menghasilkan uang, dan kalau mereka menghasilkan uang, mereka bisa mengembalikan uangnya ke para lender teman-teman. Dan juga bahkan sebagian digunakan untuk invoice financing ya teman-teman, bisa dibilang lebih aman lagi. Nah jadi kalau misalnya Uangmi bunganya segitu, aku lebih merekomendasikan mending kamu taruh di antara itu reksadana obligasi, atau sekalian kamu taruh di P2P lending produktif ya teman-teman. Nah jadi begitu ya buat Kak Daniel Lesmana, analisa mengenai
ketiganya. Kenapa aku taruhnya sekarang lagi banyak di EasyCash? Ya alasannya karena itu ya teman-teman. Dan kenapa di asetku aku belum nambah? Cuma kalau dari tingkat kepercayaan, jujur aku lebih percaya asetku baru keduanya teman-teman, baru EasyCash dan Uangmi. Karena asetku memiliki brand value yang bagus, terus mereka juga benar-benar menjaga reputasi mereka teman-teman, dimana mereka bukan perusahaan apa-apa, mereka selalu update, mereka selalu ada perkembangan dari waktu ke waktu. Kalau kamu udah investasi dari beberapa tahun lalu, kamu udah bakal menyaksikan dari dulu masih beda banget teman-teman. Terus mereka selalu ada fitur baru, selalu ada gerakan baru, bahkan kedepannya aku yakin mereka bakal ada gebrakan baru teman-teman. Aku yakin mereka nggak bakal cuman main di P2P lending konsumtif. Aku dengar mereka juga bakal main ke nanti mungkin jadi APRD atau jual reksadana atau apapun itu. Jadi mereka end game-nya tuh masih belum di sini teman-teman. Mereka masih punya rencana panjang lagi ke depannya. Ada end game berikutnya buat asetku. Nah makanya aku kalau tingkat kepercayaan jujur aku lebih percaya di asetku. Dan aku mungkin nggak ragu untuk taruh lebih banyak di asetku. Cuma karena keadaannya lagi seperti ini, makanya sebagian aku taruh ke EasyCash dulu ya teman-teman. Jadi buat Kak Daniel Lesmana, sebenarnya kalau kamu pengen investasi, aku rekomendasiin kamu untuk membagi portofolio aja. Jangan kamu cuma masukin ke salah satu instrumen. Karena kamu tujuan yang bagi portofolio ini adalah minimalisir resiko, seperti yang aku bahas di sini ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku pernah bahas mengenai pembagian diversifikasi ini. Kalau misalnya kamu bagi dana kamu, kalau salah satu P2P lendingnya ada yang kenapa-napa, kamu nggak bakal langsung kehilangan uangmu. Contoh seperti ini ya. Contoh kamu punya aset 2,2 miliar, atau mungkin kita tambahin deh. Kamu sebar dana kamu, ada yang sebagian di P2P lending produktif, ada yang sebagian di P2P lending konsumtif. P2P lending konsumtifnya kamu bagi lagi, ada yang asetku, EasyCash, Uangmi. Misalnya kamu paling percaya sama asetku, ya udah kamu taruh paling gede di sini, kamu taruh 200 juta. Sedangkan di EasyCash, Uangmi kamu taruh 100 juta aja karena tingkat kepercayaan kamu nggak setinggi di asetku. Ya nggak apa-apa juga, ini tergantung tingkat kepercayaan kamu. Sebagian lainnya kamu taruh di instrumen-instrumen lain yang lebih rendah resiko seperti emas atau reksadana atau saham blue chip. Atau kalau kamu ngerti main properti, kamu main properti, karena properti bisa dibilang instrumen yang nggak mungkin salah ya. Kita mau sesalah-salahnya beli properti, di masa depan tetap bakal naik harganya teman-teman, karena harga tanah cenderung naik. Nah jadi gitu ya, tujuannya kita bagi tiga ini tujuannya supaya minimalisir resiko. Nah kalau misalnya kita menggunakan portofolio seperti ini, kita bisa mendapatkan return hingga 20,98 atau 21% per tahun ya teman-teman. Ini termasuk tergolong tinggi juga, lumayan. Cuma nih profil resikonya bisa dibilang cukup tinggi ya. Dari dana 2,3 M kamu bisa dapat return mungkin sekitar hampir 500 juta. Nah katakan di sini kamu gagal bayar deh, katakan di Uangmi-nya gagal bayar di sini. Kita nolin ya teman-teman. Uang kita dana pokoknya hilang, returnnya hilang, semuanya hilang. P2P lendingnya dicabut misalnya teman-teman sama OJK karena mereka melanggar. Terus dana investor nggak bisa balik. Katakan di sini kita nol. Walaupun ini sebenarnya kemungkinan kecil sih, karena less likely lah ini bisa terjadi. Aku cukup yakin ketiga perusahaan P2P lending konsumtif ini merupakan tiga P2P lending konsumtif yang jaga nama mereka teman-teman. Mereka nganggap kalau misalnya reputasi itu penting ya, makanya mereka selama ini punya pelayanan yang menurut aku cukup baik untuk para investornya. Nah, katakan di sini kita gagal bayar. Nih, kamu masih dapat return 16%, kamu masih dapat return per tahun hampir 370 juta. Ini udah worst case scenario di mana kamu beneran sampai hilang. Dan bisa dibilang ini hampir nggak mungkin terjadi lah. Aku cukup yakin ketiga platform ini merupakan ketiga platform yang aman ya teman-teman. Walaupun secara resiko tergolong high, tapi mereka adalah platform yang jaga nama. Nah, jadi tujuan kita melakukan diversifikasi itu seperti itu teman-teman. Tujuannya adalah untuk minimalisir resiko. Jadi untuk Kak Daniel Lesmana, saranku pribadi, kalau kamu pengen invest, mendingan kamu diversifikasi portonya aja. Mungkin sebagian kamu taruh di Uangmi, sebagian taruh di asetku, sebagian taruh EasyCash. Yang asetku mungkin lagi nggak bisa ya, sebagian kamu taruh EasyCash, sebagian taruh Uangmi dulu. Tapi karena Uangmi bunganya lagi kecil ya, mungkin boleh kamu taruh di Coinworks atau taruh di reksadana obligasi juga boleh. Atau kalau kamu pengen juga nggak apa-apa, kamu taruh di sini tapi kamu sebar lagi dananya. Tujuannya supaya untuk bisa minimalisir resiko ya teman-teman. Semoga jawaban ini bisa menjawab ya. Yang pertama, kenapa aku pindahnya ke EasyCash bukan Uangmi, ini sederhana banget karena bunganya lebih tinggi di EasyCash teman-teman. Dan kalau misalnya tingkat kepercayaan, jujur aku percaya dua-duanya sih. Kalau menurut aku seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua ini, kalau misalnya kita pengen cek total dana yang mereka udah salurkan berapa, kita bisa ke bagian bawah teman-teman. Di sini ada detail-detailnya. Nih, asetku sejauh ini udah mendanai sebanyak 42 triliun teman-teman. Itu bukan angka kecil lagi ya teman-teman. Mereka udah serius banget dan aku rasa ini salah satu yang terbesar juga market cap-nya. Jumlah pinjamannya 16 triliun, peminjamnya 13 juta teman-teman. Bayangin 13 juta orang meminjam di sini, peminjam aktifnya 8 juta. Jumlah investornya mungkin di sini nggak dicakupin ya. Di sini kita nggak tahu jumlah investornya berapa. Nah, kalau dari Uangmi kita bisa lihat nih, ya teman-teman. Total pinjamannya yang udah dipinjamin dari awal kali berdiri
4 triliun teman-teman, juga bukan angka yang kecil. Peminjamnya 191.000. Tahun ini minjeminnya sebanyak 600 miliar ya teman-teman. Dan kalau misalnya total peminjam di total hampir 1 juta juga, yaitu 851.000. Kalau misalnya kita ke EasyCash, kita bisa cek total dana yang udah disalurkan total 7 triliun, hampir 8 triliun. Jadi kamu bisa bandingin ya, 42 triliun lawan 4,8 triliun lawan 7,8 triliun. Jadi paling besar nomor 1 asetku, kedua EasyCash, ketiga baru Uangmi. Bisa dilihat asetku di sini salah satu yang leader di pasar ya teman-teman, market leader juga ya. Itulah kenapa aku juga lebih percaya ke satu platform ini teman-teman. Bahkan kalau kamu pengen download laporan keuangan perusahaannya juga bisa, di sini kamu klik laporan keuangan, terus kamu tinggal download audit report yang 2020. Mungkin kita harus nunggu sampai 2021 ya teman-teman. Kalau kamu pengen download laporan keuangannya, kamu juga bisa download. Nanti kamu bisa pelajari juga laporan keuangannya gimana, apakah asetku untung atau buntung, kamu bisa pelajari di laporan keuangan ini. Nah, jadi sekian ya teman-teman. Untuk ketiga platform ini merupakan P2P lending yang tinggi resiko. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ketiga P2P lending ini merupakan P2P lending konsumtif yang tetap tinggi resiko. Jadi kalau kamu pengen investasi pun, yang penting kamu tahu manajemen resikonya aja teman-teman. Kamu tahu kamu harus taruh berapa persen dari portomu. Jangan kamu taruh semua dana kamu di salah satu platform ini. Jangan taruh terlalu besar dana kamu juga di salah satu platform, karena itu bisa berdampak nanti kalau misalnya mereka kenapa-napa, kamu bisa kena damage-nya tinggi. Jadi walaupun mereka tingkat kepercayaanku tinggi terhadap ketiga platform ini, kamu tetap harus melakukan mitigasi resiko teman-teman, karena tugas kita sebagai seorang investor adalah kita pengen dapat return setinggi mungkin dengan resiko seminim mungkin. Caranya gimana? Caranya dengan kita melakukan analisa. Semakin kita yakin, kita bisa taruh banyak. Kita nggak terlalu yakin, kita taruh dikit. Dengan kita melakukan itu, tugas kita sebagai investor bakal lebih benar ya teman-teman. Pada akhirnya tujuan kita adalah mengamankan dana kita, dan kita pengen dana kita ini bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi kita nggak mau sampai rugi kan teman-teman. Kita tujuannya berinvestasi kita supaya bisa mengembangkan aset kita. Kita nggak mau sampai aset kita malah berkurang ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman pembahasan kita pada kali ini mengenai asetku EasyCash Uangmi. Semoga jawaban-jawaban dari aku ini bisa bermanfaat buat Kak Daniel Lesmana. Jadi buat Kak Daniel Lesmana, semoga info ini bisa bermanfaat. Semoga kamu juga bisa mencapai tujuan keuangan kamu. Buat teman-teman sekalian juga semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan juga kalau misalnya kamu pengen support channel ini teman-teman, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Karena aku sebar kode referral, kalau misalnya kamu pakai kode itu nanti kamu bisa dapat bonus. Bonusnya apa? Kamu lihat di sebelah kanan teman-teman, aku tulisin. Kalau kamu pakai kode ini kamu dapat 25.000, dapat bonus saham. Dan kamu lakukan itu, nanti kamu bisa dapat bonus yang kamu bisa pakai buat investasi. Bonus yang aku dapat nanti aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Tujuannya supaya channel ini bisa lebih bermanfaat, dan kedepannya aku bakal review banyak platform lagi ya teman-teman. Mungkin aku coba reksadana lain, atau mungkin sekarang aku bakal review soal Coinworks dulu, karena di Coinworks ada banyak fitur yang perlu kita bahas teman-teman. Karena seperti yang kamu tahu, kalau misalnya P2P lending produktif itu lebih ribet ketimbang P2P lending konsumtif. Kalau P2P lending konsumtif kita tinggal taruh dana, merem, udah tahun depan duitnya nambah teman-teman. Ya, jadi sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.